A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Puji dan syukur kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada pembahasan kita kali ini, ini adalah terkait tentang akidah Islam. Ajaran Islam termuat pada 3 hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Bahwa orang-orang yang beriman ini Allah suruh untuk mempelajari Islam secara kafah, Islam secara universal, Islam secara menyeluruh. Artinya apa? Kita dituntut oleh Allah untuk mempelajari Islam ini secara total. Karena kalaulah misalnya keislaman kita tidak sempurna, maka kita tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ikhtiar kita mempelajari pembahasan ini adalah sangat penting. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua insyaallah. Secara 4 hal pokok bahasan yang memuat akidah, yakni meliputi adalah terkait tentang 1. Ruang lingkup akidah Islam, yang kedua sumber akidah Islam, yang ketiga urgensi akidah Islam, dan yang keempat adalah penyimpangan dalam akidah dan penanggulangannya. Definisi akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang bermakna simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Kata aqada dan aqidah adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian yang kokoh. Ini bersifat mengikat, begitu ya. Ini maknanya itu adalah mengikat sesuatu dengan kuat. Sebagaimana ucapan misalnya, aku berakidah demikian. Artinya adalah apa? Aku mengikat hati dan jiwa padanya. Jadi ada sebuah keyakinan yang itu menjadi ikatan kepada sesuatu. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti itu adalah sebuah kesaksian bahwa saya ada ikatan. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Rabb. Itu ikatan. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi juga bahwa Rasul adalah utusan Allah. Nah ini akidah, ikatan, simpel secara bahasa. Bagaimana kalau secara istilah? Akidah adalah hal-hal yang diketahui seseorang dan diyakini dengan hatinya berupa perkara agama. Mari kita simak ayat Al-Quran misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nih, Quran Al-Falaq ayat 4. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bul-bul talinya.
Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Al-Maidah ayat 1. Dalam ayat pertama, akar kata akidah dimaknai dengan ikatan tali atau puhul. Sedangkan pada contoh kedua dimaknai dengan ikatan janji. Jadi kalau secara istilah bahwa dalam Al-Quran ini akidah erat kaitannya dengan istilah iman. Adapun pengertian iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Begitu. Wafila rahimakumullah. Akidah Islam adalah dasar pokok keyakinan dalam Islam. Karena itu semua ajaran Islam termasuk di dalamnya mengenai akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berarti kalau akidah kaitannya dengan iman, maka setidaknya meliputi 6 poin. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Ya, makrifat kepada Allah. Mengenal tentang Allah. Ya, ini nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang agung, juga makrifat kepada dalil wujudnya serta fenomena-fenomena yang menunjukkan keagungannya di alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, makrifatu kepada alam. Mengenal alam semesta ini, terutama hal yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, yaitu alam gaib. Demikian pula kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya yang tercermin pada para malaikat dan kekuatan-kekuatan jahat yang tercermin pada iblis dan tentara-tentaranya dari kalangan setan, juga makrifat kepada apa yang ada di dalam, yaitu berupa jin dan roh-roh. Ya. Khutwatus syaitan innahum lakum adu mubin. Di sini Allah menerangkan tadi yang sempat saya bacakan ayatnya adalah bahwa setan adalah musuh yang nyata bagimu. Hati-hati, perangkap setan luar biasa. Nah, ini mengenal itu semua. Itu terkait dengan masalah iman. Yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana makrifat kepada kitab-kitab Allah. Mengenal bagaimana kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan melalui nabi-nabinya. Ya, ini yang merupakan sebuah hal-hal yang memang diturunkan untuk menentukan rambu-rambu kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan kejahatan, halal dan haram, serta baik dan buruk. Ini panduan yang Allah berikan melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya yang diturunkan untuk umat. Misalnya kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Gitu. Yang keempat adalah makrifat kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dipilih untuk menjadi petunjuk, ya, kemudian pembimbing makhluk untuk mencapai kebenaran. Begitu. Mengenal para nabinya, para utusannya, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak taklid buta. Kita ittiba misalnya kepada Rasul, kita mengikuti Rasul tentu dengan bimbingan hadisnya, bimbingan Al-Qur'annya, begitu. Yang kelima, makrifat kepada hari akhir dan hal-hal yang di dalamnya seperti kebangkitan dari kubur, balasan amal, pahala dan siksa, serta surga dan neraka. Dan yang keenam, yang terakhir adalah makrifat terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kehendak dan keagungannya alam semesta ini bisa berjalan baik dalam penciptaan maupun pengaturannya. Qada dan qadar. Kelima hal ditambah 1 poin. Jadi 6 hal ini kita biasa sebut dengan rukun iman. Gitu. Nah, ini adalah bagan, ya, al-iman ta'rifu, ya,
bagaimana iman tadi, kemudian ta'rif, pengertian dan sebagainya ya. Nah, tadi ada secara bahasa ya, secara istilah dan sebagainya tadi udah dijelaskan. Di arkanu itu adalah rukun. Di situ ada al-iman billah ya, wa malaikat, wa kitab, wa rasul ya, wal yaumil akhir, wal qadar. Nah, ini bagian-bagiannya yang tadi saya udah jelaskan begitu. Wa fil rahimakumullah, Al-Quran dan hadis adalah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Taraktu fiikum amrayna lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata wa rasulih. Aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis. Ini hadis sahih righairihi, hadis riwayat Malik, kemudian Al-Hakim juga Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Tazim wal Minna fi Istinhasaris Sunnah halaman 12-13. Jadi selama kita ambil berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hadis ini, maka kita tidak akan tersesat begitu. Ini sumbernya. Nah, bagaimana sumber dan manhaj akidah Islam? Akidah ini bersifat tauqifiyah atau berdasarkan dalil semata. Artinya, ia tidak bisa ditetapkan kecuali ada dalil dari pembuat syariat. Sehingga tidak ada ruang bagi akal dan ijtihad untuk berbicara tentangnya. Kalaulah para ulama berpendapat berbeda terkait dengan syariat, itu dibolehkan karena di sana ada ruang ijtihad. Inilah yang disebut dengan furu'iyah, cabang-cabang. Contoh misalnya, ada ulama satu mengatakan bahwa kunut ini sunnah. Ada ulama satu lagi bahwa kunut ini anjuran, harus senantiasa dipakai ketika salat subuh. Itu furu, masalah syariat yang di sana dibuka ruang ijtihad. Tapi terkait dengan akidah tidak bisa. Akidah tidak boleh ada furu'nya. Akidah harus sama, ada dalilnya, dan semua bersepakat bahwa akidah tidak ada ruang untuk menjadikan akal segalanya begitu. Hal ini dikarenakan sumber-sumber akidah hanya terbatas pada apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui dari Allah SWT dan apa yang diwajibkan untuknya, serta bagaimana mensucikannya selain Allah SWT. Begitu. Oleh karena itu, manhaj Rasul dan orang-orang yang mengikutinya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengimani apa saja yang ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah serta beriktikad dengannya dengan mengamalkannya. Begitupun mereka menafikan apa saja yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta menolaknya. Oleh karena itu, tidak menjadi perbedaan dalam akidah di antara mereka yang menjadikan mereka satu umat dalam satu kesatuan. Nah itu. Jadi, Allah, tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Kalau akidah Islam, maka akidahnya adalah mengakui bahwa Allah adalah Rabb, kemudian adalah Rasulullah terakhir, utusan Allah terakhir yang diberikan kepada umat ini dari akhir zaman sampai akhir zaman. Mari kita simak di dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini ya penguat dalam Al-Quran. Oleh karena itu,
Manhaj tersebut disebut sebagai al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Karena Nabi SAW memberikan persaksian tentang selamatnya mereka saat mengabarkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, di mana disebutkan bahwa semuanya di neraka kecuali satu golongan. Beliau SAW bersabda, mereka adalah siapa saja yang berada pada jalan yang aku tempuh dan para sahabatku hari ini. Hadis riwayat Ahmad. Para Rasul menyampaikan akidah ini kepada umat manusia dengan cara sebagai berikut. Ya, 1. Mudah dipahami, sederhana dan logis. 2. Para Rasul mengajak untuk memperhatikan kerajaan langit dan bumi atau tadabbur. Kenapa ada ayat-ayat kauliyah dan kauniyah gitu dalam Al-Quran ya? Yang ketiga, membangkitkan akal manusia untuk berpikir tentang ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Yang keempat, mengingatkan fitrah manusia kepada perasaan beragama yang telah ada. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan adanya alam abadi, yaitu alam akhirat, surga dan neraka, di balik alam yang fana ini, yaitu dunia. Dengan cara-cara inilah Rasulullah SAW menanamkan akidah Islam ke dalam jiwa umatnya, mengarahkan pandangan dan pikiran mereka, membangkitkan akal dan mengingat fitrah mereka, merawatnya dengan pendidikan dan pengembangan hingga mencapai puncak kesuksesan. Nah ini, Rasulullah SAW berhasil mewujudkan generasi yang mulia dengan iman dan berpegang teguh kepada kebenaran, sehingga generasi ini mampu membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesaksian atas keunggulan dan keistimewaan generasi ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jangan dipisahkan ya. Itu kesatuan, ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Imran ayat 110. Kesatuan akidah. Apa yang dimaksud dengan kesatuan akidah? Bahwa bahasan ini ya, bahwa menerangkan tentang syariat terbagi menjadi dua bagian, yaitu i'tiqadi dan amali. Syariat i'tiqadi adalah apa yang tidak berhubungan dengan praktik amal, seperti keyakinan rububiyah Allah dan kewajiban menyembahnya, serta keyakinan rukun-rukun iman yang telah disebutkan sebelumnya, yang disebut dengan istilah usuliyah. Begitu. Adapun syariat amali adalah setiap hal yang berhubungan dengan praktik amal, seperti sholat, zakat, puasa, dan semua hukum-hukum yang bersifat perbuatan, yang disebut juga dengan istilah furu'iyah. Karena i'tiqad dibangun di atasnya sehingga menentukan benar dan rusaknya syarah akidah syafaniyah. Gitu. Akidah yang benar merupakan pondasi tegaknya agama sekaligus menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah amalan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman sebagai berikut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan
dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini Al-Kahfi ayat 110. Jadi sahabat sekalian, bahwa masalah akidah ini adalah masalah yang sangat asasi, yang sangat dasar. Maka kita harus benar-benar senantiasa memahami dengan baik begitu. Nah, dalam Az-Zumar misalnya di ayat 2 ini, bahwa sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Jadi hubungan akidah ini adalah hubungan yang sangat horizontal maupun vertikal begitu. Karena menyangkut hal-hal yang dasar untuk ke jenjang berikutnya, yaitu untuk memahami syariat dan memahami bagaimana akhlak. Artinya akidah di sini harus lebih dulu dipelajari sebelum kedua hal tersebut. Seluruh ayat Al-Quran yang bermakna dengan ayat mulia tersebut menunjukkan syarat utama diterimanya amalan seseorang, yakni ikhlas dan terbebas dari syirik. Nah, ini penting gitu ya. Inilah perhatian pertama para rasul yang diutus oleh Allah, yakni perbaikan akidah. Dakwanya Rasulullah di Mekah itu adalah terkait dengan bab akidah terlebih dahulu. Begitu. Akidah luar biasa sahabat dididik oleh Rasulullah. Sampai pada akhirnya nanti ketika hijrah di Madinah, barulah Rasulullah berbicara terkait dengan masalah syariat, kemudian masalah akhlak. Nah, contoh misalnya dalam Al-Quran adalah ayat 36 terkait dengan bab akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu adalah Tuhan-Tuhan yang diciptakan. Ya. Seruan pertama setiap rasul kepada kaumnya adalah sembahlah Allah. Tidak patut bagi kalian memiliki sembahan selainnya. Ini misalnya di Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Hal ini diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib, dan seluruh Nabi kepada kaumnya. Rasulullah SAW menetapkan ya bahwa di Mekah ini setelah bi'tsah diangkat menjadi Rasul, selama 13 tahun mendakwahkan tauhid kepada manusia dan memperbaiki akidah. Karena hal tersebut merupakan pondasi tegaknya agama tuh kan. Pondasi dasar gitu. Para dai yang mengadakan perbaikan pada setiap zaman hendaknya meladani para nabi dan rasul sehingga mereka memulai dakwahnya dengan tauhid dan perbaikan akidah. Kemudian setelah itu barulah diajarkan urusan-urusan agama lain seperti tadi, yaitu yang saya sudah terangkan, yaitu syariat dan akhlak. Baik, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan. Untuk tugasnya silakan Anda isi di Google Classroom, yaitu dua hal ini. Anda tolong jelaskan nanti, tulis ya di Word, di Microsoft Word, yaitu terkait dengan satu, jelaskan pengertian syariat i'tiqadi dan amali dengan ringkas dan jelas. Kemudian yang kedua adalah mengapa akidah disebut sebagai pondasi tegaknya agama dan amal. Jelaskan. Nah, itu dua pertanyaan itu tolong dikerjakan sebaik-baiknya di jam pelajaran saya dan segera kumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.